pengantar alih tugas Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, menuju amanah baru sebagai Ketua Pengadilan Agama Tarutung, Pangkalan Kerinci. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menggelar acara pengantar alih tugas Wakil Ketua Bapak Dr. Handika Fujisunu SHIMH yang akan melanjutkan pengabdian di tempat yang baru sebagai Ketua Pengadilan Agama Tarutung. Acara digelar di ruang sidang utama pada hari Selasa 10 Juni 2025 dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak dan Ibu Hakim, Bapak Panitera, Ibu Sekretaris, serta para Panmut dan Kasubag, beserta staf dan karyawan PPNPN. Acara diawali dengan pembacaan doa oleh Bapak Billy Wardana, SH, MH. Setelah itu dilanjutkan dengan pesan yang mewakili dari pegawai yang ditinggalkan, yang disampaikan oleh Bapak Hakim Delbi Ari Putra, SH, MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Yang pertama, pantun lah cek loh. Kata Pak Wakil lah, pantun cek. Sebentar lagi sudah di PA Tarutung. Di PA Pangkalan Kerinci, tinggal kenangan. Dr. Handika sungguhlah beruntung. Dapat promosi dekat dari kampung halaman. Ini harap dimaklumi para audien. Kalau seandainya kami lagi yang nampak depan nih, kemarin perpisahan Pak Hermanto, awak juga lagi. Pak Muslim, awak juga lagi. Nah sekarang Pak Wakil, awak juga lagi. Nah ini kata sambutan. Sebenarnya berharap saya berdiri sini nih sebagai orang yang berpisah itu. Harapannya. Berarti kan setidaknya udah 3 tahunan juga. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Pak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Bapak Wakil Ketua, kemudian Ibu Hakim, Pak Panitra, Ibu Sekretaris, serta Ibu Wakil Dharma Yukti yang diwakili oleh istri tercintanya Pak Wakil kita. Kemudian ibu-ibu Dharma Yukti yang lain, para Kasubag, para Panmut, PPNPN, CPNE, dan seluruh yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pantun pertama sudah dibacakan. Pantun yang berikutnya, nah ini kata sambut apa tadi itu katanya tuh? Pesannya lewat pantun aja ya Wakil. Memang orang ini mendadak Pak Wakil. Lagi di rumah setidaknya jam 11 lebih tadilah ditelepon oleh salah seorang panitia tuh. Tolong Pak Delvia, nggak ada lagi yang mau kata. Masalahnya nggak ada yang mau Pak. Bukan nggak ada lagi yang lain. Kalau nggak ada yang lain ini kan banyak yang lain sebenarnya. Tapi nggak ada lagi yang mau. Itulah susahnya awak menjawab tuh. Mikir ya sudahlah. Akhirnya siap. Ya kalau awak kan memang dididik di tentara dulu tuh begitu. Harus siap katanya. Di Pusdikip tuh begitu. Itu Bu Maya juga dididik di Pusdikip. Harus siap. Walaupun hari ini nggak siap karena ketua panitia. Nah, jadi karena ketua panitia tuh berhak istilahnya, aku ketua panitia nih. Karena seharusnya Ibu Maya ini Pak Wakil yang menyampaikan pisah sambut ini Bu Maya. Karena yang punya PAPKC ini sesungguhnya sejak 2020 ya ini. Ketua udah berganti tapi Bu Maya belum. Walaupun harapannya memang bulan ini ya nama Bu Maya setidaknya ngikut nyusul Pak. Ngikut nyusul. Iya kan Bu Maya? Amin. Karena udah masuk 5 tahunan. Pantun berikutnya. Di tempat baru perlu beradaptasi. Teman-teman pun sudah berganti. Karena Pak Wakil dapat promosi, Pak Ketua pun kehilangan besti. Soalnya nggak ada wakil yang menggantikan beliau. Jadi ya setidaknya besok kalau ada apa namanya itu PLH, itu baliknya ke hakim. Kalau sebelumnya langsung wakil ketua. Nah besok kalau Pak Ketua berhalangan, ya baliknya ke hakim lagi PLH-nya.
Allah Akbar. Kita berharap ada ganti ya Pak Ketua ya. Kami setidaknya mewakili Pak Wakil, mewakili seluruh pimpinan dan yang katanya tadi mewakili. Walaupun nggak terwakili semuanya, mengucapkan selamat atas promosi. Ini bukan hanya sekedar mutasi, tapi juga promosi dari Wakil Ketua menjadi Ketua PA Tarutung. Nah, tentu selamat Pak Wakil. Itu adalah suatu capaian dari kerja keras Pak Wakil, dedikasi selama mengabdi di Mahkamah Agung, dan kami yakin itu memang layak Pak Wakil mendapatkan jabatan atau promosi sebagai Ketua PA Tarutung, walaupun memang perkaranya nggak sebanyak PA Pangkalan Kerinci. Nah, ini pesan Pak Wakil tadi khusus dari Bu Maya, dibisikkan ke saya nih, ini harus sampai nih katanya. Apa itu katanya? Sesungguhnya Pak Wakil, kami yang maksudnya hakim-hakim nggak terlalu kaget-kaget, dibilang kaget betul enggak sih dengan mutasinya Pak Wakil ini. Karena apa? Ada bocorannya Pak. Dari mana kami tahu bocoran? Nah, suatu ketika, ini ceritanya nih ya. Suatu ketika, waktu itu kita sidang bersama Pak. Entah sama saya apa enggak ya. Pokoknya Ibu Maya nih. Ini intelnya Bu Maya. Nampaklah di situ Bu Maya, Pak Wakil lagi searching. Yang di searching itu tertulislah PA Tarutung. Ini. Nah, makanya kami dibilang kaget, nggak kaget, tapi ya kaget adalah kaget. Nah, gitu kan. Terbaca. Jadi masuk ruangan selesai sidang Bu Maya ceritalah ke kami Pak. Nah, itulah intelnya. Cuman memang kita kurang lebih sebulan lebih lah, kayaknya sebulan yang lalu, udah lama, udah main lama ya. Apakah akhir Juni atau awal Mei? Sepertinya udah sebulan yang lalu ya. Kami nggak terlalu kaget-kaget amat lah, gitu kan? Ya, ini pesan dari Bu Maya. Pokoknya harus sampai katanya Pak, karena memang matanya Bu Maya yang nampak itu Pak. Nampaklah, oh tadi Pak Wakil katanya lagi searching PA Tarutung katanya. Apakah itu tanda-tanda kata Bu Maya kan? Nah, itu jadi bahan cerita kami di ruangan Pak. Itu ternyata benar. Bukan PH Sibuan atau PA yang lain, tapi pas yang di searching oleh Pak Wakil PA Tarutung. Jadi selamat Pak Wakil, selamat pokoknya. Ya. Ya memang itu disimpan rapat-rapat Pak. Rupanya pesan ini sengaja Bu Maya sampaikan nanti ya pas ini diwakilkan. Nah inilah memang makanya Pak nggak bisa kalau ditutupi dari Bu Maya tuh Pak. Karena info-info memang yang ketinggalan info itu info TPM namanya sendiri. Nah itu memang belum dapat tuh. Belum dapat. Tapi kalau untuk yang lain-lain boleh jadi TPM Pak Ketua pun nanti tahu tuh. Kalau Bu Maya masih sini Pak. Kalau masih di sini. Kita kan nggak tahu kabar berikutnya. Rupa-rupanya saya masih juga mewakili dan Bu Maya pula yang berpisahan kan. Allah Akbar. Berarti saya dididik untuk bersabarlah di sini. Sebagaimana Bu Maya juga bersabar. Oke, udah sampai Bu Maya ya. Kita baca lagi pantun Cik Lei. Gunung Sinabung ada di Sumatera Utara. Betul kan Pak Wakil? Nah, karena Pak Wakil mau nanti jalan ke Gunung Sinabung itu. Kami ulangi, Gunung Sinabung ada di Sumatera Utara. Di Jawa Timur ada Gunung Semeru. Nah, ini harus disebut soalnya ada Pak Ketua. Nanti tersinggung lah. Soalnya Gunung Semeru ada di Jawa Timur. Iya juga ya. Oke. Ayo kami ulangi. Karena Allah Akbar. Gunung Sinabung ada di Sumatera Utara, di Jawa Timur ada Gunung Semeru. Teriring doa dari kami semua agar Dr. Handika sekeluarga sukses di tempat yang baru. Ini doa dan harapan kami.
Pak Wakil semakin sukses di tempat baru dan kami yakin kepemimpinan Pak Wakil mampu membawa PA Tarutung jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Nah, sekarang kami lihat karena udah di searching Pak Wakil tahulah seperti apa PA Tarutung itu kan. Kami tak perlu bocorkan, cukup beliau yang tahu. Jadi kalau yang bapak-bapak ibu-ibu mau tahu nanti silakan searching juga PA Tarutung. Biar tahu. Sekarang mungkin foto Pak Wakil belum ada situ. Tapi lihatlah, 1 bulan ke depan akan ada di IG-nya, akan ada di websitenya, ada tuh. Lihat aja lah. Nah itu bukti kan, eksistensi itu sesungguhnya ya kadang-kadang perlu. Eksistensi karena menunjukkan kita ini bekerja memang. Walaupun di sisi lain kadang kita perlu kerja dalam diam, tapi perlu juga kerja dalam terang. Ya kan Pak Wakil ya. Dalam gelap nggak perlu kita gelap-gelapan terus. Ada kalanya memang kita perlu yang terang-terang. Ini maknanya banyak. Silahkan bagi para pendengar silahkan bawa kemana aja boleh lah. ya itu. Pokoknya kami mengakui dengan kepemimpinan Pak Wakil, terutama juga di PA Pangkalan Kerinci ini, atas dedikasinya kita semua lihatlah bagaimana Pak Wakil pun ikut bergerak bersama ketua dalam banyak hal, berita-berita. Kalaupun ke depan nggak ada lagi tuh yang belum beritanya, tolong nggak ada lagi ya, tapi bisa berganti ke Pak saya atau saya, tunggu aja lah. Tergantung instruksi ketua. Kalau Pak Ketua instruksikan ganti ke Pak Wakil ya untuk mengawasi berita kan, atau Bu Maya misalnya. Tapi setidaknya kita bisa lihat bersama Pak Wakil juga ikut berkontribusi dalam 3 tahun belakangan ini dalam memajukan PA Pangkalan Kerinci ini. Maka kepemimpinan beliau ini kami tak ragukan lagi lah. Jadi sudah layak untuk promosi jadi ketua dan dapat pula di kampung halamannya. Allah, itu nikmat yang mana lagi itu Pak Wakil, ya kan? Kemudian pantunan terakhir. Pulang kampung bertemu orang tua. Di perjalanan cukup memakan waktu karena lama ya Pak. Meskipun promosi menjadi ketua, namun istri tetaplah cukup 1. ya harus dikunci. Manalah tahu nanti kan Ibu Wakil udah menemani dari awal karir gitu kan. Dapat jabatan baru nampak pula yang baru kan. Tapi percayalah Bu, ini Pak Wakil orangnya setia. Kalau dari yang sejauh setidaknya yang kami kenal, Pak Wakil orangnya setia kok. Kalau ada cerita-cerita berkaitan keluarga, biasanya istri tetap dipuji. Istri saya tuh begini-gini katanya. Iya benar, ini bukan cerita yang sekedar mengada-ngada enggak. Tapi Pak Wakil selalu menceritakan setidaknya ada bagian-bagian dari proses kehidupan bersama dengan ibu, dengan istrinya itu kenangan-kenangan manis gitu kan. Menceritakan bahwa istri yang menunjukkan bahwa istri Pak Wakil adalah orang yang istimewa. Nah, yang setia menemani Pak Wakil kemana saja, ya kan Pak Wakil ya, kemana aja, ya kan, memang tidak bisa jauh ya Bu ya, itu termasuk Pak Wakil sendiri, tidak bisa jauh katanya dari bini, itu cerita Pak Wakil, itu pengakuan tuh, saya kalau jauh dari istri nggak bisa saya. Nah ini memang terbukti, jadi di beberapa tempat Ibu Wakil dibawa, apalagi ini nanti jadi ketua dan ketua Dharma Yukti. Nah, kan kalau nggak ada susah pula nanti ketua Dharma Yuktinya nggak ada di sana kan. Itulah yang bahayanya Pak Wakil cari ketua baru itu Bu. Ketua Dharma Yukti yang baru mengganti ke yang lama misalnya. Karena yang lama tak bisa ikut. Nah, tapi kalau Ibu ikut, celah itu tertutup, itu tidak ada lagi celah Pak Wakil nih melirik yang baru. Dan Pak Wakil memang orangnya setia Bu. Bersyukurlah bahwa memang beliau ini dididik bukan hanya oleh orang tuanya, tetapi juga dididik oleh pengalamannya untuk setia dengan istri satu-satunya. Ya Pak Wakil ya. Pesan kami nggak banyak Pak Wakil, lebih banyaknya doa kami semua. Doa kami mudah-mudahan makin sukses sebagaimana pantun tadi, makin sukses di tempat yang baru. Tentunya segala silaturahim kita tak berhenti di sini. Kita masih bisa berkomunikasi di via WA, via telepon atau
via website dan lain-lain tadi masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa berdiskusi, pokoknya atau sekedar basa-basi pun nggak apa-apa pokoknya. Sekedar basa-basi macam mana tuh di PA Pangkalan Kerinci, misalkan Pak Wakil ini orangnya cukup aktif di Instagram. Jadi kalau ada berita-berita terbaru PA Pangkalan Kerinci itu, mana tahu mau dikonfirmasi Pak Wakil kan, boleh nanti itu macam mana berita tuh misalnya. Nah, boleh konfirmasi ke kami sambil menyambung silaturahmi. Itu aja sesungguhnya. Jadi iringan doa kami lah sesungguhnya yang paling banyak Pak Wakil. Mudah-mudahan makin sukses pokoknya di tempat baru. Dan juga harapan kami tetaplah berikan motivasi kepada kami meskipun dari jauh. Kadang jarak itu, kalau sekarang ini jarak ini terasa sih dekat aja. Walaupun jauh secara kilometernya, tetapi via WA nggak jauh. Bisa dari sini aja, bisa kita tetap muka dengan orang Madinah sana, nggak? Tetap muka via WA. Nah, jadi dengan jarak yang terasa dekat begitu, kami pun masih menunggu motivasi-motivasi dari Pak Wakil, dan kami terinspirasi, terutama dari gelar Pak Wakil ini udah doktor gitu kan, dan bentar lagi Pak Ketua pula nih. Nah, gimana nggak termotivasi gitu kan? Jadi Pak Pan, Bu Sekre ini kalau bisa harus ngejar nih. Setidaknya kalau ada kesempatan kita kejar gelarnya. kalau bisa, karena sesungguhnya pendidikan itu kan tidak mengenal umur pendidikan. Nah, dan ini Pak Wakil kita yang umurnya jauh lebih muda dibanding Pak Pan misalnya, Bu Sekre itu kan sudah doktor. Kalau dari kami memang lebih tua beliau, wajar kalau beliau menang kan, lebih tua pula. Nah, ini sebenarnya nyinggung Pak Ketua juga nih. Tapi Pak Ketua nggak berkecil hati. Dalam sehari 2 hari ini mudah-mudahan kita doakan juga agar panggilan sidang terbuka beliau itu segera ada jadwalnya, dan ya kalau udah terbuka itu kan biasanya udah diumumkan tuh lulus katanya dengan predikat cum laude. Nah, kalau itu kan tinggal nunggu sudah aja Pak Ketua. Tapi secara ininya akademiknya setidaknya kita udah bisa panggil dokter. Ya kan Pak Dokter ya. Karena memang diumumkan oleh profesor atau yang menguji itu. Nanti siapakah yang ini, apakah direkturnya atau rektornya mengumumkan lulus katanya dengan predikat cum laude, dan kepada yang bersangkutan berhak untuk dengan gelar doktor misalnya. Nah, jadi kita bersyukur ini ada inspirator-inspirator kita di kantor ini, Pak Wakil, dan bentar lagi akan, ya setidaknya kita nggak bersama lagi. Terima kasih Pak Wakil atas kebersamaannya. Saya akan mengingat banyak dengan Pak Wakil nih, terutama kalau dengan Pak Wakil nih saya sudah 3 kali kena alergi. Bukan gara-gara Pak Wakilnya, bukan. Ini harus disclaimer dulu, jangan nanti orang salah paham pula. Berarti Pak Wakil ini bawa musibah ke Pak Delbi, bukan. Tapi maksudnya ketika ada suatu kegiatan dan itu bersama Pak Wakil, 3 kali saya kena alergi. Nah, waktu itu ke Kuala Kampar, kena sekali. Alergi itu mulut saya bengkak-bengkak karena alergi makanan maksudnya. Kemudian yang kedua waktu mengantar Pak Hermanto ke Babel, Bangka Belitung. Yang ketiga ini 2 minggu yang lalu kayaknya, waktu ke Ukui sidang keliling juga. Dan saya berharap berdoa jangan sampai hari besok ini yang ke Kuala Kampar terakhir kali kena, jangan sampai. Itu akan menjadi kenangan seumur hidup saya nih. Apakah memang Pak Wakilnya ini yang memang ini bisa kesimpulan saya jadi negatif. Tapi mudah-mudahan enggak Pak Wakil. Saya berharap jangan sampai pula hari esok kita ke Kuala Kampar terakhir kali dengan Pak Wakil ini alergi makanan pula. Soalnya hari terakhir ini kan kepala ikan tuh kayaknya menarik Pak Wakil. Jadi itulah yang tak bisa nih ditinggalkan. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu kalau agak kepanjangan karena dia itulah salah panitia sendiri nunjuk saya. Kalau mau yang singkat-singkat tunjuk yang lain. Dan tadi panitia memang nggak kasih waktunya berapa lama, jadi ya maaflah. Itu aja Pak Wakil, sekali lagi selamat atas promosinya dan juga
sekali lagi kami doakan mudah-mudahan makin sukses, anak Pak Wakil juga betah di sana, pendidikannya lancar sebagaimana yang diharapkan dan menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada pesan-pesan yang belum kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yaitu Bapak Ali Muhtarom, SHI, MHI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nahmaduka ya Allah ya dzal jalali wal ikram, alladzi akmalta lana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uthi bil kitabi wal hikmah sayyidina wa nabiyina Muhammadin rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil, Ibu Wakil, Bapak Ibu Hakim, Pak Panitra, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Ibu-Ibu Dharma Yukti, BPNPN dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul dan dipertemukan dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara pengantar alih tugas Bapak Dr. Handika Fuyusunesa MH, Bapak Wakil kita. Dan insya Allah ini wakil yang paling keren. Bu, ini wakil yang terganteng menurut saya, Bu. Ya. Kalau ada wakil, karena cuma satu-satunya juga kan gitu. Nggak ada wakil yang lain. Insya Allah. Semoga kesempatan ini, acara ini benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpahkan kehadirat juara kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ingin kami sampaikan permohonan maaf khususnya untuk Pak Wakil dan keluarga dan semuanya. Ada beberapa kondisi yang sempat kemarin tarik ulur antara kita laksanakan di hari ini, sempat juga kita berubah jadwalnya, kita rencanakan di hari Jumat, kemudian balik lagi ke hari ini. Akhirnya kita berdiskusi, bermusyawarah dengan panitia. Intinya kita nggak mau kehilangan momen. Jangan sampai nanti kita mundurkan, tahu-tahu Pak Wakil pamit berangkat. Nah ini yang bahaya. Kita tunda hari Jumat kan, Pak Ketua, ini kami harus berangkat, ini sudah ada informasi kayak gitu. Karena informasinya berubah-berubah. Dari sananya berubah-berubah. Ada informasi ini ternyata bergeser dan seterusnya. Nah ini kami nggak mau kehilangan Pak Wakil. Nggak mau kehilangan momen untuk bisa berintim ria di sini kan gitu. Oleh karena itu, udahlah, bebas Pak Wakil mau berangkat kapan, yang penting kita sudah berintim di sini. Kita sudah menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan mencurahkan hati kita ya, di hadapan Pak Wakil, di hadapan keluarga dan semuanya. Inilah yang kita coba sikapi, yang coba kita laksanakan hari ini. Jadi Pak Wakil, mohon maaf mungkin ini agak awal tapi nggak masalah. Ya. Ke depan kapanpun Pak Wakil ini kita mengikuti. Ya. Jadi besok dan seterusnya ya masuk dulu Pak Wakil, bukan berarti terus ya. Sampai nanti kapan berangkat, insya Allah ya semoga nanti bisa dijalani semuanya dengan baik dan lancar. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang kepemimpinan, ya. Sebuah kepemimpinan saat ini itu, ya, pemimpinan yang diinginkan oleh Badilat, yang diinginkan oleh Mahkamah Agung, ya, itu adalah pola kepemimpinan yang transformatif. Ya. Di dalamnya ada dua hal yang paling utama yang harus ada. Yang pertama adalah inspiratif, tadi sudah disinggung oleh Pak Delby. Yang kedua adalah motivasi, motivator dia. Nah, dua item ini ada dua-duanya di Pak Wakil. Ya. Inspiratif sudah jelas itu.
Sekantor ini nggak ada yang ada mereknya DR di depan, itu nggak ada. Ya baru Pak Wakil di sini lah kan gitu. Saya aja masih kalah sama beliau. Makanya beliau memberikan inspirasi untuk kita semuanya, untuk kita paling tidak ya, bisa seperti beliau kan gitu. Walaupun saya ketua, beliau wakil, tapi saya rasa hormat yang tinggi untuk Pak Wakil sudah menyelesaikan pendidikan S3 duluan. Ya, itulah inspirasi. Jadi Bapak Ibu, Pak Panitra kemarin sudah nanya-nanya tuh, Pak Ketua itu berapa lama menyelesaikan S3 dan ini sudah semangat lah ya. Mestinya tanyanya bukan ke saya Pak Panitra, langsung ke beliau lah, Pak Wakil inilah yang menjadi inspirasinya. Udah selesai duluan. Cuman mikirnya kalau tanya Pak Wakil, larinya nanti ke Medan masalahnya kan. Nah, jadi beda pula ceritanya, lain lagi. Jadi yang memungkinkan adalah di sini ya. Semoga lah ya Pak Man ya, nanti ke depan kita bisa ngikuti jejak beliau. Inspirasi. Ya. Tadi Pak Delby sudah nyinggung masalah inspirasi. Jadi beliau ini punya sosok yang inspiratif yang bisa kita ikuti. Yang kedua, motivasi beliau ini, kalau sudah urusan ZI, urusan pengawasan, saya sudah ada sepenuhnya, tutup mata. Pak Wakil lah yang menyelesaikan semuanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, beliau punya tanggung jawab yang luar biasa. Nah, itu yang menjadi catatan. Jadi kepemimpinan transformatif ada di Pak Wakil. Jadi selanjutnya Pak Wakil, disinilah kesempatan ketika ditugaskan atau dipromosikan menjadi seorang pimpinan, ya nanti jadi ketua. Saatnya Pak Wakil untuk bisa show di situ. Saatnya Pak Wakil untuk menuangkan semua apa yang sebenarnya selama ini masih terpendam, ya. Karena posisi wakil itu harus bisa memposisikan diri di tengah. Ya. Ke atas ada ketua, ya, ke bawah juga ada bawahan kan gitu ya. Jadi posisi di tengah. Ya, artinya harus bisa mengikuti ritme yang ada di atasnya. Ya. Alhamdulillah kami hitung Pak Wakil, saya dilantik di sini 30 Mei 2024 yang lalu, dan sampai hari ini adalah tanggal 10 Juni. Artinya apa? Kita sudah berjalan menjalani kebersamaan itu selama 1 tahun lebih 10 hari. Bagi saya, peran Pak Wakil di samping saya untuk mendampingi saya di sini di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini tidak ada celah dan tidak ada masalah. Harmonis, ya, nyaman, dan alhamdulillah kita tentunya dipertemukan oleh satu asal ya Pak Wakil ya, sama-sama dari Kediri, sama-sama ini, jadi bisa sinergi di situ. Saya bersyukur. Saya sering bicara ke istri, ya, bahwa ya saya beruntung ada Pak Wakil yang bisa menguatkan saya, ya, karena kebetulan kadang-kala ada posisi-posisi saya nggak terlalu kokoh di situ. Disinilah posisi Pak Wakil yang menguatkan. Saya bersyukur itu bisa mengisi posisi-posisi kelemahan saya di situ, dan itu Pak Wakil bisa menguatkan di situ. Harapan saya tentunya Pak Wakil ya ke depan inilah momennya untuk bagaimana mengekspresikan. Kalau sudah di pucuk pimpinan ya silahkan mau dibuat apa kantor kan ya, semuanya adalah di pucuk pimpinannya. Saya yakin bahwa pola kepemimpinan transformasi tadi itu sudah di tangan Pak Wakil, dan insya Allah bisa diaplikasikan di Pengadilan Agama Tarutung nanti. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Untuk saat ini kita memang satu brand, artinya satu kantor. Tapi ke depan ya Pak Wakil di PA Tarutung bukan berarti kami menginginkan sebuah kondisi yang harus segan-seganan. Saya justru ingin menantang Pak Wakil nanti ketika di Tarutung, ya kita bersaing, ya kita tunjukkan di Triwulan gimana Tarutung, ya, nah, gitu kan? Nah, saya ingin seperti itu, ya kita ya watawasobillah kan, dan kita saling menguatkan tentunya. Nanti ketika salah satunya lebih tinggi, salah satunya ini, gimana ini resepnya dan seterusnya, kan bisa saling menguatkan. Tapi tantangan ini saya kira adalah untuk memberikan sebuah motivasi biar kita terus lebih baik, bersaing lebih baik dan bagus, tentunya ke arah yang positif. Ya, semoga nanti Tarutung bisa melebihi dari Pangkalan Kerinci. Itu kalau bisa kan ya.
Ya, siapa tahu kalau Gerinci kita gas ya. Pak Deddy dan Saudara kita gas lagi. Jangan sampai kita kalah sama Pak Andika, ya. Kan gitu kan motivasinya kan. Ya, insya Allah semuanya nanti bisa sama-sama ya, sama-sama di posisi yang bagus dalam hal prestasi, dalam hal sebuah inovasi, sehingga memang kita dipandang lebih lah daripada yang lain. Itu harapan kita. Bapak Ibu sekalian, di momen yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan juga permohonan maaf Pak Wakil ya. Artinya selama kita bermuamalah di sini, menjalani kita kebersamaan kita selama setahun atas nama pribadi, keluarga, dan juga keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, tentunya ada hal yang kurang. Pasti itu. Ya, kita tertawa aja dikira marah kan gitu ya. Jadi macam-macam sikap dan seterusnya macam-macam. Tapi yakinlah, ya, tidak ada hal yang terpendam di sini. Semuanya kita sampaikan, permohonan maaf apabila ada kurang nyaman. Yakinlah bahwa itu bukan dari dalam hati yang terdalam, tapi karena memang sebuah ekspresi kadang-kala yang tidak disengaja. Pada dasarnya adalah semuanya ingin memberikan yang terbaik, ingin mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan yang terakhir Pak Wakil, kami nggak bisa memberikan apa-apa, ya. Uang saku kemarin kayaknya udah habis juga itu yang awal bulan kan gitu ya. Apalagi jalan ke Tarotunggal lumayan Bu, habis lumayan Bu ya. Nggak ada uang saku, nggak ada apalah ya. Yang bisa kami berikan kepada Pak Wakil, Ibu dan semua keluarga adalah doa yang terbaik ya. Selamat, lancar, sukses, dan yang terpenting adalah keberkahan ya setelah di tempat baru nanti menjalani tugas di tempat baru nanti. Itu yang kita doakan. Dan selanjutnya ini ada salam ini Bu Wakil, mohon izin ini. Jadi Bu Ketua ini tadi acara Forkopimda, ibu-ibu Forkopimda. Ya, berangkat jam 7 pagi, sebenarnya undangannya itu jam 5 pagi tadi. Acara pembuatan video dan foto bersama dengan Ibu Forkopimda. Tempatnya di Pelalawan apa itu namanya Pak Sui? Istana Sayap. Nah, ternyata kalau udah acara, oh ini nih baru datang, baru kita sampaikan. Iya, baru kita sampaikan ya. Berangkat dari jam 7 pagi berangkat, kan? Acara ibu-ibu itu. Nah, diperkirakan jam 2 ini sudah selesai. Ternyata biasalah, ya mungkin ya faktor kalau sudah pengambilan fotografer itu kan panjang ceritanya itu kan, ya pengambilan video dan seterusnya kan, ya kalau syuting film itu kan agak lama, jadi ya inilah kan gitu. Jadi mohon maaf ini agak telat ya, Bu Bapak Ibu semuanya kan gitu. Ada pantun ini Pak Wakil, Pak Deli banyak sekali pantunnya tadi, saya cuma dapat satu. Ya ini agak nyontek-nyontek juga tadi sebenarnya, baru tadi terpikir gini. Pantunnya gini, jalan-jalan menuju Pelalawan, jangan lupa lewat Pangkalan Kerinci. Selamat buat Pak Wakil yang rupawan. Ini rupawan Bu. Ya. Saya ulangi lagi, selamat buat Pak Wakil yang rupawan. Semoga sukses dan berkah atas promosi ini. Ya. Tidak ada kata lagi yang ingin saya sampaikan Pak Wakil selain ada sedih juga, bercampur juga. Mungkin nggak banyak yang bisa kami ucapkan ya, rasa di dalam ini nggak bisa kadang-kadang untuk kami ucapkan. Sekali lagi terima kasih sudah mendampingi kami, sudah mendampingi semuanya. Ya mungkin Pak Wakil sudah agak lama di sini. Ya saya juga masih setahun, Pak Wakil sudah ada 2,5 tahun di sini, yang lebih tahu, lebih paham kondisi dan seterusnya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa sinergi di sini, itu yang terpenting. Saya melihat ya sebuah kepemimpinan di berbagai tempat, beberapa PA ada kalanya yang nggak bersinergi, tapi alhamdulillah saya merasakan sebuah kenyamanan di sini. Ada Pak Wakil, ada semuanya yang bisa saling membantu, bisa mengikuti pola ritme semuanya yang ada di sini, dan itulah saya yang menjadi nyaman. Insya Allah baik untuk kita semuanya. Ke depan juga Pak Wakil bisa menjaga diri, memposisikan diri, dan insya Allah lebih baik
insya Allah lebih baik. Ya. Ya siapa tahu ya, kita nggak tahu ya nasib ke depan, bisa jadi Pak Wakil lebih sukses juga bisa, ya kira ya bisa jadi seperti itu. Ya, misalnya Pak Wakil jadi hakim tinggi duluan, jadi pimpinan duluan, ya. Besoknya baru saya, nggak masalah. Saya agak telat-telat 1 hari pun nggak apa-apa Pak Wakil. 1 hari. Ya, nanti kita sama-sama sukses kan nanti ya. Ya, amin. Terima kasih. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesan dan pesan dari Wakil Ketua yang akan berpisah yaitu Bapak Dr. Handika Fujisunu, SHIMH. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebelum saya mulai salam, ini ada pantun dulu nih. Ini memang kami sudah setting nih Pak Ketua, izin. Pakaian kami ini memang kami style seperti Melayu. Karena memang bisa jadi inilah terakhir kalinya kami memakai pakaian Melayu ini. Yang betul-betul di bumi Melayu. Nah, demi menghormati tanah Melayu ini, dan karena kami sudah juga berpakaian Melayu, maka harus juga, kalau nggak pakai pantun nggak sah. Jadi kami awali dengan pantun. Sekapur sirih tari ternama, ditarikan sebagai lambang sambutan kepada seluruh hadirin sekalian. Salam dan sapa kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan, para hakim, yang saya hormati Pak Panitra, Ibu Sekretaris, seluruh rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional, kawan-kawan ASN, dan rekan-rekan PPNPN, garis miring calon P3K insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan tak lupa pula yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, garis miring Wakil Ketua 1 Dharma Yukti Karini Cabang Pelalawan, dan seluruh ibu-ibu Dharma Yukti Karini yang berkesempatan hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah di sore yang bersahaja ini kita bisa berkumpul lagi melaksanakan kegiatan pada hari ini, yakni kegiatan dalam rangka mengantarkan kami alih tugas dari jabatan yang lama menuju jabatan yang baru. Dan kami nih Pak Ketua, izin, kalau dihitung-hitung saya dilantik, tadi Pak Ketua menyampaikan tadi dilantik Mei ya Pak Ketua ya. Saya dilantik 9 Desember 2022. Jadi kalau genap itu sebenarnya kemarin. Genap 9 Juni 2025, jadi 2 tahun setengah lebih 1 hari. Kami berada di bumi Melayu, Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci ini. Dan selama itu bukan waktu yang singkat, melainkan itu waktu yang lumayan panjang bagi saya. Meskipun kalau tadi Pak Delbi berulang kali menyinggung
ada yang lebih panjang lagi ceritanya daripada saya, bahkan daripada Pak Delvi juga. Tapi menurut saya gitu ya, ini sudah lumayan panjang. Karena dibandingkan masa tugas saya sebelum saya ke sini, ketika saya bertugas di Pengadilan Agama Cirebon, saya hanya sekitar 1 tahun 3 bulan. Maka dengan mencapainya tugas saya 2 tahun setengah lebih 1 hari di kantor ini, menurut saya sudah lumayan panjang Pak Ketua. Meskipun dalam karir saya, sepanjang saya berkarir di Mahkamah Agung, waktu terlama saya bertugas di satu tempat hanya berkisar 2 tahun 11 bulan. Saya belum pernah bertugas menyentuh sampai tahun ketiga. Makanya ini nampaknya keramat Pak Ketua. Mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, mudah-mudahan tidak lebih dari 3 tahun saya bertugas di satu tempat. Dan mudah-mudahan itu juga doa saya kepada semua rekan-rekan, terutama rekan-rekan hakim, yang tentu dari segi intensitas perpindahannya lebih intens dibandingkan rekan-rekan yang lain. Tapi nggak apa-apa Bu Mai, Pak Delvi yang sudah menyentuh angka 5 dan menyentuh angka 4 gitu ya. Mudah-mudahan ke depan seperti keramat itu jangan pecah lagi, kira-kira begitu. Nah, kalau bisa cukuplah misalnya Bu Maya di Pangkalan Kerinci 5 tahun misalnya. Begitu juga Pak Delvi, cukuplah di Pangkalan Kerinci 4 tahun. Karena di Natuna berharap 4 tahun Pak Ketua, ternyata hanya 1 tahun lebih sedikit. Padahal luar biasa berkahnya itu. Tapi itulah tadi jalan takdirnya. Tapi bisa menyelesaikan S2 di sini. Seandainya dulu di Natuna nggak selesai Pak Ketua. Tapi semua cerita itu ada berkahnya. Dan yang kami rasakan sepanjang kami bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini, semuanya berkah. Semuanya berkah. Jadi yang pertama keberkahan itu, ketika saya datang ke Pangkalan Kerinci ini, sambutan hangat yang luar biasa dari semua rekan-rekan sekalian yang hadir pada saat pelantikan saya. Meskipun, nah itu Bu Odra ingat betul itu, karena Bu Odra hadir pada saat itu, waktu pelantikan saya itu. Pelantikan saya itu spontan, Pak Ketua. Tapi disitulah memang sudah Allah menggariskan. Ya, itu satu-satunya mungkin wakil PA Pangkalan Kerinci yang dilantik bukan di kantor ini, tapi di kantor PTA. Dan itu spontan. Dan seandainya di hari yang lain mungkin tidak semeriah itulah, sehangat itulah penyambutannya, kira-kira seperti itu. Tapi saya syukuri, meskipun pelantikan saya spontan pada saat itu, tapi tidak mengurangi nilai keakraban, nilai kekompakan, nilai persahabatan yang ditampilkan oleh kawan-kawan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Dan itu luar biasa. Dan itu luar biasa. Karena pertama sekali saya menduduki jabatan sebagai pimpinan, dan sambutan dari kawan-kawan sekalian luar biasa. Termasuk kawan-kawan yang menyambut saya malam-malam Pak Ketua. Saya tanpa izin, belum dilantik, jadi wakil ketua, saya sudah tidur di ruangan saya itu Pak Ketua. Itu yang menyambut ada Pak Dendi, siapa lagi waktu itu, ada beberapa orang saya kurang ingat. Nah itu saya belum izin, karena pada saat itu kebetulan dua-duanya berganti Pak Ketua. Jadi saya nggak bisa minta izin ke ketua sebelumnya karena beliau sudah dilantik duluan di Jawa. Jadi saya berkomunikasi dengan Pak Hermanto waktu itu, saya belum bisa minta izin karena beliau juga belum berhak. Jadi saya memberanikan diri saja, meskipun belum dilantik, pada saat itu saya datang aja. Dan saya masih ingat betul, saya minta nomornya sama Bu Maya. Nah, Bu Maya, Bu, ada nggak nomor yang kawan yang standby di kantor? Ada Pak, ini yang lagi jaga. Saya hubungi beliau, bisa nggak saya bermalam di kantor ini, saya bilang. Hemat. Karena kebetulan saat itu istri berada di Cirebon, belum saya bawa, dan saya bawa mobil sendiri Pak Ketua. Saya bawa mobil sendiri, ya begitulah kondisinya karena perjalanan jauh. Akhirnya saya menginap di kantor ini, dan
kawan-kawan menyampaikan ruangannya belum disiapkan Pak, belum dibersihkan. Udah nggak masalah saya bilang. Yang penting saya bisa setidaknya istirahat lah. Dan itu luar biasa. Meskipun demikian, tapi sambutan hangat dari kawan-kawan sekalian yang tidak bisa saya lupakan. Kemudian yang berikutnya lagi, keberkahan yang luar biasa. Saya diberikan kawan-kawan yang sama-sama berjuang di kantor ini setiap harinya yang luar biasa. Karena kami pimpinan, apalah kami kalau tidak ada kawan-kawan sekalian. Ada ketua hebat sekalipun, ada wakil hebat sekalipun, tapi tanpa kawan-kawan seluruhnya, baik itu hakim, baik itu pegawai, ya, tanpa terkecuali kawan-kawan PPNPN, nggak akan bisa kantor ini berjalan seperti ini. Nggak akan bisa semua programnya bisa berjalan seperti ini. Dan itu saya rasakan sekali. Jadi semua yang kami instruksikan, semua yang kami himbau, alhamdulillah sampai detik ini Pak Ketua. Sampai detik ini. Terakhir saya menginstruksikan kawan-kawan hakim, Pak Panitra, Bu Sekretaris, untuk melengkapi eviden pengawasan. Dan alhamdulillah semuanya beres Pak Ketua. Bahkan sebelum deadline-nya semua sudah beres. Dan wah, ini saya juga sanksi Pak Ketua. Karena pasukan saya, terutama misalnya hakim, itu di PA Tarutung nggak ada. Karena pasukan saya hanya wakil sekaligus hakim. Jadi saya nggak enak juga nanti itu. Karena beliau pimpinan sekaligus hakim. Nah, tapi di sini saya sebagai pimpinan, mungkin Pak Ketua juga merasakan dianugerahi kawan-kawan yang luar biasa, yang siap tempur, yang siap bekerja. Jadi kalau PA Pangkalan Kerinci, ya kan, meleset dari tagline-nya hebat, nah ini nanti saya telepon. Ini hebatnya kemana ini? Kenapa begini ya? Kira-kira begitu. Karena pasukan di sini ini siap tempur semua Pak Ketua. Ibaratnya kalau mau sprint, kalau Tarutung diajak sprint kacau itu Pak Ketua. Karena pasukan di sana lebih minim ketimbang pasukan Pangkalan Kerinci. Tapi saya tetap berpegang pada prinsip perang Badar. Nah, itulah. Yang tadi kan saya sanjung tuh ya kan. Nah, masa pula saya jatuhkan ya kan? Sementara ini Satker yang akan datang gitu ya. Jadi saya berprinsip seperti prinsipnya perang Badar. Meskipun kaum muslimin kalah jumlah gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, kalaupun nggak bisa sama dengan PA Pangkalan Kerinci, kalaupun tidak bisa melebihi PA Pangkalan Kerinci, setidak-tidaknya sama. Nah, kira-kira seperti itu prestasinya. Mudah-mudahan, mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat berterima kasih pada seluruh rekan-rekan seluruhnya tanpa terkecuali atas dedikasi, atas loyalitas yang tiada henti yang ditampilkan atau yang ditunjukkan kepada kami pimpinan, sehingga kesulitan kami itu semuanya berubah menjadi sebuah kemudahan. Dan itu semua bukan karena kami, tapi karena rekan-rekan sekalian yang luar biasa. Dan kami, yang paling penting Pak Ketua, tak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu sepanjang kita berinteraksi, selama saya di sini lebih dan kurang 2,5 tahun tadi, saya yakin pasti ada ucapan saya, pasti ada tindakan saya, pasti ada kebijakan yang kadang-kadang itu tidak mengenakkan, yang kadang-kadang itu membuat rekan-rekan sekalian mungkin sakit hati kah, atau mungkin tidak berkenan atas sikap, ucapan maupun tindakan kami. Kiranya di momen yang luar biasa ini, dengan 10 jari tangan kami mohon dimaafkan. Kepada rekan-rekan, khususnya pertama kepada Pak Ketua, ini kawan-kawan sekalian, saya beruntung sekali. 2 ketua yang menjadi, kalau saya bilang, menjadi mentor saya. 2 ketua yang menjadi mentor saya. Pertama, Bapak Hermanto. Yang kedua, Bapak Doktor insyaallah, Pak Ali Muhtarom. Beliau berdua ini, kalau saya bisa
misalkan beliau berdua ini sebenarnya abang saya, yang betul-betul ngayomi, kalau kata orang Jawa itu ngayomi. Saya beruntung sekali. Jadi beliau berdua ini betul-betul jadi abang saya, yang menjadi tempat saya bertanya, yang menjadi tempat saya berkonsultasi, yang menjadi tempat saya berkeluh kesah. Dan alhamdulillah, ya, karena ini bedanya nih Pak Delbi, kalau pimpinan yang masih muda-muda ini agak lain ininya ya. Ngegasnya itu kadang-kadang nggak tahu rem gitu ya. Kadang-kadang kita mau push gitu ya. Nah, tapi dengan adanya para senior saya yang saya harus acungi jempol, ya, beliau berdua ini mampu meredam itu. Mampu meredam itu, dan itu saya rasakan sekali. Dan banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan. Yang ilmu itu nggak bisa saya pelajari. Ilmu itu hanya bisa saya alami. Dari sikap, dari ucapan, yang itu saya dapatkan dari dua ketua yang menjadi mentor saya selama saya menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini. Dan alhamdulillah, saya lihat ini ya, dan saya rasakan dan saya alami sendiri kesan saya dari interaksi kami berdua. Mudah-mudahan saya pastikan tidak ada sedikit pun nampak di luar ruangan bahwa ketua dan wakil ketua berbeda. Jadi apa yang menjadi instruksi Pak Ketua, saya tidak pernah membantah, saya tidak pernah merintangi, menghalangi, semua saya dukung. Dan itu mungkin bisa kawan-kawan lihat semuanya. Dan saya beruntung pula punya mentor tadi, sehingga apapun kesalahan, apapun kekurangan yang mungkin selama ini saya lakukan, itu semua ditutupi oleh Pak Ketua. Jadi mohon izin Pak Ketua, kami mohon maaf kalau memang selama kita berinteraksi, selama saya bertugas mendampingi Pak Ketua sebagai wakil ketua, di sana sini banyak kehilafan saya, kiranya berkenan memaafkan. Dan kepada rekan-rekan saya hakim, ya, ini bukan waktu yang sebentar. Pak Delbi, Bu Maya, ada Pak Sehoni. Nah, ini luar biasa. Saya didampingi oleh kawan-kawan hakim yang luar biasa. Tempat saya berdiskusi, tempat saya kadang-kadang mencari informasi. Ya, jangan Bapak Ibu mengira kalau sudah titelnya di depan ada DR itu semuanya tahu itu. Itu nggak mungkin. Jadi pasti namanya kita manusia, pasti ada sesuatu atau banyak hal yang tidak kita ketahui, dan itu bisa ditutupi oleh kawan-kawan hakim, oleh Pak Delbi, oleh Bu Maya, dan banyak perkara yang saya sering bertanya kepada rekan-rekan hakim sebelum kami memutuskan suatu perkara. Jadi dalam interaksi itu mungkin ada canda, mungkin ada tawa, mungkin ada kata-kata yang mungkin terlontar tanpa saya disengaja ataupun disengaja. Mohon izin Bu Maya, mudah-mudahan Bu Maya bisa memaafkan atas apa yang saya perbuat tersebut. Kemudian ini partner saya lagi nggak ada nih. Ada partner saya selama saya bersidang, para PP dengan Bu Kom sesekali, tapi yang paling sering itu dengan Bu Mimi dan Pak Majdi. Pak Majdi sakit pula ya. Dengan Bu Mimi, nah mudah-mudahan Bu Mimi dengar itu. Ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dimaafkan selama berinteraksi. Ya, ocehan, repetan kadang-kadang ini Pak Ketua, kalau saya membahasakan sama kawan-kawan PP itu, saya ini lebih banyak merepetnya. Tapi mudah-mudahan ya nggak sampai di hati. Kalaupun sampai, mudah-mudahan mereka bisa memaafkan saya. Begitu juga mungkin Bu Kom ada sesekali kadang, ya itu kawan-kawan PP itu partner saya yang luar biasa. Tanpa mereka ya nggak ada apa-apanya itu majelis hakim. Apalah artinya sebuah putusan kalau berita acaranya nggak diselesaikan Pak Ketua? Nggak ada artinya Pak Ketua. Bagus pun putusan itu, misalnya kalau dia mengajukan upaya hukum, mana berita acaranya? Nggak ada. Kalau nggak ada, wassalam. Nggak ada gunanya putusan yang bagus itu. Nah kemudian kawan-kawan semuanya yang ada di
kesekretariatan. Tadi dengan Pak Panitra lupa saya menyebutkannya. Dengan Pak Panitra, meskipun baru bulanan ya hitungannya Pak Panitra ya, sekitar 2 bulan sampai 3 bulan kita bersama, tapi alhamdulillah Pak Panitra ini responsif sekali. Saya juga beruntung, bersyukur Pak Panitra selalu merespon apa yang menjadi tugas kita sehari-hari di kantor ini. Dan saya minta maaf Pak Panitra, kalau selama kita berinteraksi, selama saya sebagai pimpinan di sini mungkin ada kalimat, kata-kata, tindakan saya yang kurang berkenan, kiranya bisa dimaafkan. Begitu juga Bu Sekretaris. Nah, dengan Bu Sekretaris ini sudah lumayan, ada setahun lebih, hampir 2 tahun. Nah, saya yakin komunikasi, interaksi yang selama ini terjalin, saya yakin pasti ada sedikit banyak menimbulkan rasa tidak enak, atau menimbulkan kesalahan dari saya. Nah, kiranya Bu Sekretaris bisa memaafkan atas kesalahan-kesalahan tersebut. Begitu juga kawan-kawan di kesekretariatan seluruhnya tanpa terkecuali, Bu Oksa, Bu Odra, ada Billy, ada Pak Fajri ya, dan kawan-kawan yang lain, ada Bu Deni. Saya yakin selama 2,5 tahun ini berada di tengah-tengah kawan-kawan sekalian, pasti banyak kesalahan saya, dan mudah-mudahan berkenan memaafkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir kepada seluruh rekan-rekan ASN, PNS maupun kawan-kawan PPNPN, selamat datang Pak Pincah. Waduh, ini surprise, ini luar biasa. Silakan Pak Pincah. Mbak Una. Belakang dulu. Terima kasih Pak Pincah BSI atas kehadirannya, Bu Mimi, Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya. Ini mohon izin, ini sudah di tengah-tengah nih Pak Pincah. Saya lanjutkan. Saya berterima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan ASN, PNS, rekan-rekan PPNPN yang selama ini sudah mendukung seluruh kegiatan kami sebagai pimpinan di kantor ini. Canda-canda kita, ketawa-ketawa kita, maupun sikap serius saya kadang-kadang yang itu kurang berkenan di hati kawan-kawan PPNPN, mudah-mudahan kawan-kawan sekalian berkenan memaafkan atas kesalahan saya tersebut. Dan terakhir, izin Ibu Ketua, ini ada instruksi dari sebelah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua yang telah melibatkan pendamping saya, istri saya, dalam kegiatan Dharma Yukti Karini yang selama ini dijalani, dan kami memohon maaf apabila selama istri saya berinteraksi dengan Bu Ketua, dengan ibu-ibu Dharma Yukti Karini lainnya, ada Bu Eriono, ada Bu Abu Hasan, dan ibu-ibu yang lain, termasuk juga Dharma Yukti Karini yang luar biasa dari para pegawai, ada Bu Sekre, ada Bu Kom, ada Bu Odra, ada Bu Oksa. Kalau selama ini mungkin ada kalimat, ucapan, sikap dari istri saya yang kiranya itu menyakiti atau menyalahi atau kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, saya sebagai suami beliau menghaturkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan Dharma Yukti Karini khusus PA Pangkalan Kerinci tetap kompak, dan secara umum Dharma Yukti Karini cabang Pelawan tetap maju, tetap kompak, dan terus berkarya untuk mendukung para suami yang bertugas, yang bekerja di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan terakhir,
kepada seluruhnya, dan ini secara khusus sebelum saya tutup sambutan saya ini kepada Pak Binca BSI dan ibu-ibu dari BSI yang telah berkenan hadir. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara pengantar ahli tugas kami. Dan terima kasih pula yang selama ini sudah intens berkomunikasi, Pak Binca. Dan mohon maaf kalau selama kita berinteraksi dengan Bu Mini, ini juga sering saya berkomunikasi ini. Mana tahu ada salah ucap, salah sikap, kami mohon kiranya dimaafkan, Pak Binca. Ya, Bu Mini ya. Dengan Bu Riza biasanya itu komunikasinya. Ya. Terima kasih telah mendukung PA Pangkalan Kerinci, dan mudah-mudahan tetap selalu menjadi bestie PA Pangkalan Kerinci. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya nggak mau kalah tadi dengan Pak Delbi dan Pak Ketua. Kalau Pak Delbi di awal tadi panjang pantunnya, kalau Pak Ketua tadi di sela-sela gitu ya. Nah, saya mohon izinnya agak panjang sedikit ini. Sore hari menonton drama Korea, aktornya tegas. Ingin hati tetap bekerja sama. Apa daya, harus pindah tugas. Pantun yang kedua, bungo flamboyan. Ini karena lidah sudah makan gulai paku ya kan, gulai cubada. Saya awalnya nggak tahu gulai cubada itu apa, ternyata gulai nangka gitu ya. Jadi lidah pun sudah terikut-ikut. Bungo flamboyan di tengah laman, rancak dipandang dek urang lalu. Ado patamuan, ado perpisahan. Bapisuh gitu samantara dulu. Lumayan ya Pak Delbi ya? Lumayan ya? Oke. Inilah orang Jawa itu, saya takut keselip aja. Ini orang Jawa ngomong Minang atau ngomong Melayu Riau ini ya. Berikutnya, pergi belayar ke pulau seberang, membawa rindu dalam hati tenang. Dari Kerinci ku pamit pulang, ke Tarutung ku teruskan juang. Elok sungai di Pangkalan Kerinci, tempat kenangan terukir rapi. Meski berpisah jasad dan diri, doa dan silaturahim tetap abadi. Terakhir. Orang segati mengail tenggiri. Tenggiri dijual dalam pekan. Kami yang pergi memohon diri, silap dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penampilan seni oleh pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sangat menghibur dan memukau para hadirin. Baris yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang baru. Saya mau semua antara kesekretariatan dan kepanitraan tidak ada gap. Okay. Saya mau kita semua bersama-sama membangun kantor ini untuk semakin maju ke depannya. Okay. Kita mulai dari nol semuanya. Kita bersama-sama. Okay. Khususnya adik-adik CPNS, adik Tiara dan adik Anggi, karena masih muda, saya harap bisa memberikan inovasi, dibakar semangatnya, digunakan pikirannya untuk bisa membangun kantor ini semakin maju ke depannya. Oke, saya harap kita bisa bersama-sama bergandengan tangan, bisa sama-sama memajukan kantor ini. Ke tengah semua ya.
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci harmonis, efisien, bersih, amanah, terbaik. Sudah masuk jam 4. Kita cek berita dulu. Ini saya cek di grup nggak ada yang masuk ya, belum ada yang upload berita. Hari Selasa, koordinatornya Bu Maya ini. Teman-teman, jam berapa nih? Mana beritanya? Ayo semangat. Berita. Cuma 4 aja sehari. Masing-masing 1. Bu Maya, tolong update anggotanya ya. Waduh, belum ada yang masuk. Nah, itu. Wah, Sri. Beritanya Bu Sri. Nah, sudah lengkap. Mantap. Oke, berita udah masuk semua, sudah aman. Nanti tinggal lapor ke Sandi. Kita cek berkas dulu ya. Waduh. Ini mengganggu ini. Kita cek dulu ya. Wah, ada berkas belum naik ini. Siapa nih? PP-nya Bu Mimi lagi ya. Masa harus diingatkan terus Bu Mimi ini, aduh. Telepon. Halo Bu Mimi. Halo Pak. Di mana sekarang Bu Mimi? Saya di ruangan. Ini berkasnya kok belum naik-naik nih Bu Mimi. Siap-siap Pak. Segera dinaikkan ya Bu Mimi biar langsung saya cek ya. Oke. Saya tunggu sekarang Bu Mimi. Iya Pak. Ya, masuk. Nah, naik juga, Bre. Oh iya, sebentar ya, Bu. Izin Pak. Aduh. Ini, aduh Bu Mimi, ini sesuaikan dengan pedoman yang udah kayak kasih. Ini salah-salah ini. Ini. Oke. Ini tolong diikuti ya Bu Mimi ya, jangan sampai salah-salah lagi. Nanti kalau misalnya sudah selesai, langsung naikkan ke atas lagi ya. Oke. Oke. Kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu Mimi, ditunggu ya. Udah tanggal berapa ini? Belum ada info TPM. Udah sibuk padahal kemarin bilang info TPM. Kita cek. Wah, ribut-ribut di grup apa nih ya? Info TPM. Bentar. Mana tahu rezeki saya ini. TPM Handika KPA tak kaju yang Bu KPA Tarutung rupanya. Alhamdulillah anak Medan mulat tuh bagas. Acara dilanjutkan pemutaran video kenangan Bapak Wakil Ketua selama bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
Pak Wakil tegas, detail, dan visioner. Muda, energi, dan tegas. Semangat, teliti, dan berintegritas. Disiplin, tegas, dan hebat. Optimis, tekun, dan tanggung jawab. Teliti, cermat, hebat. Sukses selalu untuk Pak Waka. Jangan lupa bahagia dan selamat berhealing di tempat yang baru. Ganteng, ramah, dan amanah. Tegas, family man, sukses selalu. Serius, fokus, ambisius. Stylish, ganteng berwibawa, smart. Cerdas, tegas, dan lugas. Berwibawa, karismatik, dan luar biasa. Mengayomi, Leadership. ramah. Acara ditutup dengan ramah tamah dan pemberian cindera mata dari keluarga besar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.